Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibn Rizky Tidiano. Di sini saya akan mempresentasikan kembali atau mempresentasikan mengenai kerja praktek saya waktu saya bekerja praktek di PT Biro Fasilitas Indonesia atau bisa disingkat PKI cabang di Kota Semarang. Jadi pada video saya sebelumnya saya menjelaskan mengenai kerja praktek saya di PT PAI Indonesia dan saat ini adalah presentasi untuk kerja praktek di PT PKI Indonesia PKI cabang Semarang. Oke, dalam presentasi kali ini ada dua garis besar yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada kegiatan untuk survei. Jadi untuk survei ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mensurvei kapal untuk mengklasifikasikan kapal. Dan ada satu lagi di cabang Semarang ini yaitu adalah PKI Komersil dan di situ adalah PKI untuk mengklasifikasi bagian atau sektor-sektor lain di luar dari kemaritiman atau perkapalan. Seperti yang pada presentasi ini akan saya sampaikan adalah untuk pengklasifikasian atau penstandartan dari SPB atau stasiun pengisian bahan bakar LPG dan satunya lagi adalah rapid test yang dilakukan di bandara yang berada di Solo. Oke, langsung saja di sini saya akan masuk pada survei pertama. Jadi pada kegiatan survei pertama kami, oh ya perlu diketahui bahwa kami bertujuh bersama teman-teman kami, ada yang dari Universitas Diponegoro 6 orang dan satu teman kami juga yang berasal dari jurusan Teknik Perkapalan ITS atau Institut Teknologi 10 November. Oke, jadi di sini kami ada banyak kegiatan, namun karena terbatasnya surveyor yang ada sehingga kami secara bergantian melakukan kegiatan survei di lapangan. Selama yang berangkat di lapangan, kami yang berada di kantor melakukan pembelajaran di ruangan. Oke, yang pertama untuk survei pertama hari atau tanggal kami laksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020. Waktunya dari jam 9 hingga jam setengah 12. Tempat kami melakukan survei adalah Tanjung Mas atau biasa ada di atau pelabuhan yang ada di Semarang ini. Nama kapal yang kami survei adalah KT Bima 315 KT atau kapal takbut itu ya. Jenis kapalnya adalah kapal tunda atau kapal takbut. Oke, jenis survei merupakan annual survey. Oke, sebelum menuju ke selanjutnya atau kita bahas lebih lanjut, akan saya jelaskan sendiri mengenai survei-survei yang ada di dunia perkapalan atau di dunia kemaritiman. Dan di sini berdasarkan aturan BKI yang berada di Rules PKI 2019 Part 1 Volume 1 Section 3A. Oke, jadi yang pertama adalah annual survey. Annual survey itu apa? Annual survey atau survei tahunan dilaksanakan setiap tahun. Jadi ini merupakan survei tahunan yang dilakukan rutin secara tiap tahun dan harus dilaksanakan kurang lebih 3 bulan sebelum maupun sesudah tanggal dari jatuh tempo dari sertifikat itu sendiri berakhir. Ya, perlengkapan apa aja yang disurvei pada annual survey ini, yaitu dilakukan pada bagian lambung, pada bagian instalasi mesin, termasuk instalasi kelistrikannya, dan perlengkapan khusus yang harus dikelaskan atau disertifikatkan. Oke, itu untuk annual survey. Yang kedua adalah intermediate survey. Jadi intermediate survey ini dilakukan secara berkala juga selama sepanjang 2,5 tahun sejak tanggal berlaku kelas. Jadi misalkan nih kapal
pada bangunan baru dibuat tahun 2018. Jadi untuk annual survei-nya dilakukan pada tahun 2019 dan pada tengah tahun 2020 atau jatuh temponya yaitu 2,5 tahun harus dilakukan intermediate survei, yaitu adalah intermediate survei dilakukan bersama dengan survei tahunan kedua atau ketiga. Jadi intermediate ini bisa dilakukan bersamaan dengan annual survei di tahun kedua maupun di tahun ketiga. Untuk cakupan item atau bagian-bagian yang harus disurvei untuk kapal yang berusia 5 hingga 10 tahun itu harus memperhatikan di segi ballast tanknya. Untuk kapal yang lebih dari 10 tahun itu harus lebih ke ballast tank, FOT atau full oil tank, dan LOT atau lubrican oil tank, dan pemeriksaan permesinan lain-lainnya. Oke. Yang ketiga adalah pembaruan survei atau survei pembaruan kelas. Di sini survei pembaruan kelas dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun setelah kapal tersebut dikelaskan sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini atau class renewal atau pembaruan survei pembaruan kelas ini dilakukan untuk memperbarui sertifikat yang dari pertama kali disertifikatkan. Oke, itu adalah jenis-jenis survei yang ada di dunia perkapalan Indonesia atau di dunia juga. Oke, kita lanjutkan. Jenis surveinya tadi di survei 1 ini adalah annual survey bersama, saya jelaskan di BKI cabang Semarang ini memiliki 3 surveyor, yaitu yang pertama adalah Bapak Dani, yang kedua adalah Bapak Hendra, dan ketiga adalah Kepala Cabang dari BKI Semarang ini, yaitu Bapak Muslim. Oke, jadi untuk objek pemeriksaan yaitu objek survei pertama ini adalah pemeriksaan hasil perbaikan. Jadi kapal KT Bima 315 ini sebelumnya sudah melakukan perbaikan dan dilakukan survei dari BKI. Untuk alat dan bahan yang kami butuhkan, tentu saja yang pertama adalah APD atau alat pelindung diri, dapat berupa helm, masker, sarung tangan, sepatu safety, dan wearpack atau kettle pack. Yang kedua adalah kamera untuk melakukan dokumentasi. Yang ketiga adalah alat tulis, dan keempat adalah senter. Tujuan dari diadakannya survei pertama ini yaitu untuk mengetahui bahwa kapal telah sesuai dengan standar aturan kelas untuk bagian konstruksi lambung, instalasi mesin, dan load line-nya. Oke, itu tadi tujuan dari survei pertama di KT Bima 315. Adapun langkah kerja yang kami lakukan yang pertama adalah tentu saja memakai APD, alat pelindung diri. Yang kedua adalah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan selama survei. Yang ketiga adalah mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk survei. Jadi seperti alat-alat apa aja yang hendak disurvei dan alat-alat yang telah dihasil perbaikan. Yang keempat adalah yaitu melakukan percobaan pada peralatan yang baru saja dilakukan perbaikan. Yang kelima adalah melakukan percobaan pada sistem pompa general service. Yang keenam, melakukan percobaan pada main engine dan auxiliary engine atau mesin utama dan mesin pembantu. Dan yang langkah terakhir adalah melakukan
sea trial atau percobaan atau melakukan pelayaran uji coba. Untuk hasil survei pada survei pertama ini di KT Bima 315, yaitu semua bagian yang telah disurvei bisa digunakan dan dapat disertifikasi dari PKI secara baik dan dapat beroperasi dengan maksimal dan optimal. Oke, jadi ini adalah dokumentasi dari survei pertama kami. Bisa dilihat, ini adalah yang menggunakan cattle pack dari PKI adalah Bapak Hendra, yaitu Bapak surveyor kami. Ini saat uji coba skotel secara manual. Apa itu skotel? Jadi skotel ada alat penggerak dari propellernya sendiri. Ya, jadi seperti yang kami bilang, yang seperti saya bilang juga sebelumnya, yaitu untuk sistem yang dilakukan perbaikan adalah sistem pompa balas. Jadi ini adalah uji coba dari sistem pompa balas dan hasilnya sangat baik ya untuk pompa-pompa balasnya. Ya, yang terakhir ini adalah saat kami melakukan sea trial di perairan Tanjung Mas dan hasil semuanya baik-baik saja dan kapal dapat beroperasi dengan baik. Oke, lanjut kita masuk kepada laporan kedua yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020. Waktunya dari jam setengah 2 hingga jam setengah 5 sore. Tempat di PT Janata Marina Indah 2 atau JMI 2 dan nama kapal yang kami survei adalah KMP Mahkota Nusantara. Jenis kapal Mahkota Nusantara ini adalah kapal feri atau kapal penumpang. Jenis survei yang kami lakukan adalah dogging survei, special survei atau renewal survei. Renewal atau tadi yang saya jelaskan yaitu adalah pembaharuan sertifikat yang selama 5 tahunan itu. Jadi yang pertama tadi dogging survei, special survei atau renewal survei, dan propeller shaft survei, yaitu mensurvei bagian shaft propeller dari kapal Mahkota Nusantara. Ya, di sini kami didampingi bersama Bapak Dani Maulana, dan objek kami survei kedua ini yang pertama adalah overhaul. Jadi overhaul itu apa? Overhaul adalah pemeriksaan secara menyeluruh dari auxiliary engine atau mesin pembantu. Jadi mesin pembantu yang di sini yang kami survei adalah berupa generator, dan di KMP Mahkota Nusantara memiliki 2 generator. Ya, jadi kami mensurvei generator 1 dan generator 2. Untuk objek kedua adalah kotak sea chest atau sea valve. Yang ketiga adalah steering gear. Yang keempat adalah car deck-nya. Yang kelima adalah ventilator. Yang keenam adalah ballast tank. Dan yang keenam adalah objek dari propellernya. Dan di sini Mahkota Nusantara menggunakan propeller berbentuk CPP atau control pitch propeller. Jadi apa itu CPP? Jadi CPP adalah propeller yang dapat bergerak ke kanan maupun ke kiri. Jadi misalkan ini adalah propeller, dan propeller ini untuk pembelokan atau manuver kapal dilakukan dengan cara belok dari propeller itu sendiri. Kalau kapal-kapal biasanya kan menggunakan rudder untuk bermanuver, sedangkan CPP ini dari propellernya sendiri yang bergerak. Oke, tujuan dari survei kami pada hari Selasa ini atau survei kedua kami, yang pertama adalah mereparasi propeller kapal KMP Mahkota sebelum dilakukannya balancing propeller secara statis. Yang kedua, mengetahui kondisi internal permesinan pada kapal KMP Mahkota Nusantara dengan cara overhaul meliputi mesin bantu 1 dan 2, yang tadi saya bilang genset 1 dan 2, untuk mengetahui kondisi si valve suction dan emergency fire pump. Untuk
Dan terakhir adalah untuk mengetahui kondisi konstruksi internal pada tangki balas. Jadi dilihat bagaimana kondisi di konstruksi tangki balas KMP Mahkota Nusantara ini sendiri. Oke, sebelum masuk ke penjelasan dari gambar, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai survei-survei yang dilakukan di survei kedua ini ya. Yang tadi saya bilang adalah docking survei. Itu diperlukan pemeriksaan berkala kondisi lambung di bawah garis air survei alas, bukaan dan perlengkapan penutup mesin. Tes yang kami gunakan di survei kedua ini yaitu adalah vakum test untuk melihat apakah ada kebocoran yang terjadi. Oke, jadi untuk pada survei kedua ini hasil yang kami dapatkan yaitu pada baling-baling atau hasil pengujian propeller tidak didapati pengukuran yang lebih batas toleransi, jadi dapat dibilang bahwa CPP dari KMP Mahkota Nusantara ini dapat beroperasi dengan baik. Yang kedua adalah pengujian pada linear mesin bantu dan mesin utama, terdapat pengikisan pada masing-masing piston, tetapi masih dalam toleransi yang tidak membahayakan. Jadi ada sedikit kropos karena akibat karat, namun tidak membahayakan dari pengoperasian kapal tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan visual pada SICES dan sistem emergency fire pump. Hasilnya untuk kerusakan pada pipa C-valve dan emergency fire pump masih dapat ditoleransi berdasarkan pada peraturan BKI. Baik, untuk yang keempat yaitu pada tangki balas ditemukan sedikit pengikisan, namun tetap masih dalam tahap toleransi sehingga masih bisa untuk dapat layak beroperasi. Ya, itu tadi adalah survei kedua dari kami. Ini adalah dokumentasi pada saat pemeriksaan mesin bantu atau auxiliary engine. Bisa dilihat di sini adalah genset. Ini ada overhaul, jadi perbaikan secara menyeluruh. Bisa dilihat piston dari mesinnya itu dicopotin supaya dilihat bagian dalam mesinnya. Ya, ini adalah sea valve atau pompa air lautnya, pipa air lautnya. Yang tadi saya bilang ada pengikisan sedikit tapi masih dalam batas toleransi. Ya, ini juga tadi kami melakukan sedikit pemeriksaan pada main engine dan hasilnya baik saja. Jadi lihat main engine dari kapal ini. Baik, untuk survei ketiga kami melakukan survei pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pada waktu jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Tempat di PT Janata Marina Indah atau PT JMI. Tetap kapal yang kami survei sama seperti sebelumnya, yaitu KMP Mahkota Nusantara. Untuk jenis kapalnya tetap ferry dan jenis surveinya sama seperti sebelumnya. Namun yang kami lakukan di survei kali ini adalah melakukan vakum test pada hasil reflecting di kapal dan NDT dengan metode NPI dengan pada shaft propeller kapal. Jadi tujuan dari diadakannya survei kali ini yaitu untuk mengetahui tidak adanya cacat, retak atau diskontinuitas pada shaft dan mengetahui adanya tidaknya cacat pada hasil reflecting. Ya, jadi MPI
itu sendiri apa ini tadi NDT dengan metode MPI. NDT sendiri itu adalah non-destructive test, jadi adalah pengetesan yang tidak destruktif atau tidak merusak. MPI sendiri digunakan untuk mendeteksi cacat yang terletak di permukaan atau sedikit di bawah permukaan pada benda yang bersifat ferromagnetik. Dan vakum test sendiri adalah pengujian yang dilakukan pada jalur yang sudah dilas untuk mendeteksi adanya tidaknya kecacatan, crack maupun kebocoran lainnya. Langkah-langkah untuk melakukan vakum test dan MPI, yang pertama tentu saja menggunakan APD, lalu mempersiapkan peralatan yang digunakan, lalu mempersiapkan file-file kapal yang dibutuhkan, dan melakukan pengujian NDT dengan MPI pada shaft propeller dan vakum test pada sisi plating. Bisa dilihat, ini adalah dokumentasi dari survei kami ketiga, yaitu shaft dari KMP Mahkota Nusantara, dan hasilnya masih bisa beroperasi dengan baik. Ya, saya jelaskan sedikit mengenai vakum test pada hasil plating. Jadi vakum test itu ini bagian kapal yang telah di-replating, bisa dilihat di sini masih ada las-lasannya dari hasil replating itu. Dan di sini vakum test menggunakan metode air sabun. Jadi dilihat ini merupakan balok-balok dari air sabun, dan air sabun itu sebagai indikator, dan dari dalam kapal atau bagian sisi lain dilakukan menggunakan kompresor dan di pressure dengan angin. Jadi apabila ada kebocoran, itu nanti air sabun itu akan membentuk gelembung-gelembung. Oke, kita lanjutkan kepada survei keempat pada kerja praktek kami di PT BKI cabang Semarang. Kami melakukan survei keempat pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dari jam 8.15 hingga jam 12. Tempat kami melakukan survei adalah PT Yasa Wahana Tirta Samudra atau PT YWTS yang ada di Perkomplekan Perindustrian Tanjung Mas. Jenis kapal yang kami survei adalah kapal mooring boat. Jenis surveinya yaitu New Building Survey Planning atau survei bangunan baru. Jadi ini adalah bangunan baru yang sedang dibuat dan dilakukan survei. Objek yang kami survei adalah dokumen dan pemberkasan, dan konstruksinya meliputi floating plat dan penataan plat sendiri. Oh ya, untuk dokumen-dokumen atau pemberkasannya yang dibutuhkan untuk survei di PT YWTS dengan kapal mooring boat ini terdiri dari general arrangement atau rancangan umum kapal, dan kedua adalah balas dan bilga, sistem perpipaan bilga dan balas. Yang ketiga adalah perencanaan kapasitas. Yang keempat adalah diagram hidrostatik. Yang kelima adalah bagian midship kapal. Yang keenam adalah rencana scanting atau profil-profil dari kapal tersebut. Yang ketujuh adalah cell expansion dari kapal atau bukaan kulit kapal. Yang ke-8 adalah transfer bucket itu atau sekat-sekat dari kapal. Dan yang terakhir adalah steering gear-nya atau sistem kemudi kapal mooring boat ini. Oke, tujuan dari dilaksanakannya survei ini yaitu untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pembenaran dokumen,
Dan selanjutnya pemeriksaan progres kapal yang telah dilakukan hampir selama 6 bulan. Ya, ini bisa dilihat dokumentasi dari bangunan kapal selama 6 bulan telah dibuat. Jadi di sini kapal yang disurvei ada 2 kapal. Yang pertama adalah mooring boat 7 meter dan mooring boat 14 meter. Jadi di sini masih hanya menginspeksi atau melihat-lihat dari kapal-kapal ini. Hasil survei yang didapatkan kami waktu kami melakukan survei ini pada saat pemeriksaan dokumen, khususnya pada gambar sistem bill guide dan balas, terdapat kekeliruan karena pembuangan dari bill guide dan yang langsung dibuang tanpa ada OWS. Jadi menurut peraturan DKI, air bill guide tersebut atau air sisa atau air yang akan dibuang ke laut harus melalui sistem OWS atau oil water separator yang di sini digunakan untuk memisahkan minyak dengan air. Namun di dokumen tersebut kapal dari mooring boat ini tidak memiliki OWS. Untuk progres kapal mooring boat 7 meter sudah dipasangi sekat atau bulkhead, dan untuk kapal mooring boat 14 meter baru terlaksana pemotongan dan penyusunan plat-platnya saja. Oke, kita lanjutkan untuk survei kelima atau survei kami pada hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2020 pada jam setengah 2 sampai jam setengah 4, masih di tempat yang sama, yaitu PT Yasa Wahana Tirta Samudra atau PT YWTS. Nama kapal belum ditentukan karena kapal masih dalam tahap pembangunan. Tahap jenis kapal yang kami survei adalah mooring boat. Jenis surveinya yaitu penerimaan kelas bangunan baru. Di sini bersama Bapak Dani Maulana sebagai pendamping kami dalam survei kami yang kelima ini. Objek yang kami survei meliputi main deck dan bulkhead atau sekat. Oke, jadi tujuan dari kami melakukan survei kelima ini yaitu untuk memeriksa kesesuaian plat yang digunakan pada bangunan baru dengan sertifikat material yang ada. Ya, jadi di sini sertifikat dari DKI digunakan sebagai acuan, sebagai standar untuk penggunaan plat untuk mooring boat atau kapal yang dibangun di PT YWTS ini. Jadi di sini survei ini hanya memeriksa apakah material yang digunakan sesuai dengan aturan DKI. Ya, bisa dilihat ini pemeriksaan main deck dan bulkhead kapal. Ini saat pemeriksaan dokumen. Jadi dokumen itu berisi mengenai standar-standar dari plat-plat kapal yang harus digunakan di mooring boat ini. Baik, untuk laporan survei ke-6 kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 10 pagi. Tempat kami berada di PT Janata Marina Indah atau PT JMI berada di Kota Semarang. Nama kapal yang kami survei adalah KMP Mahkota Nusantara, dan jenis kapal dari yang kami survei adalah kapal feri. Jenis surveinya yaitu survei docking survei dan survei pembaharuan atau survei yang biasa pada yang dilakukan secara 5 tahun secara berkala. Di sini kami didampingi bersama Bapak Dani Maulana ST, dan objek dari survei ke-6 kami adalah internal construction of water ballast tank dan deck flat. Jadi di sini kami
memiliki tujuan untuk mengetahui atau tidaknya cacat atau retak pada konstruksi water ballast tank. Jadi kami melakukan tes pada balas tank, tangki balas kapal Mahkota Nusantara. Jadi lihat, ini adalah pemeriksaan balas tank yang dilakukan oleh Bapak Dhani Maulana. Di sini kami juga melakukan pemeriksaan kardek, dan ini adalah kapal dari KMP Mahkota Nusantara yang kami survei. Baik. Selanjutnya untuk survei kami yang terakhir. Jadi kami tadi seperti yang saya bilang, kami memiliki dua agenda, yaitu survei dan inspeksi. Jadi untuk survei kami ada 7, sedangkan untuk inspeksi ada 2. Untuk laporan survei ke-7 kami dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020. Waktu kami pada pukul jam 8 hingga jam setengah 11 berada di PT JNI 2, dan kapal yang kami survei adalah KT atau kapal tunda Bari 2. Jenis survei ini merupakan annual survey atau survei tahunan. Pendamping yang mendampingi kami adalah Bapak Hendra Agus Kurniawan. Objek yang kami survei meliputi kemudi, mesin jangkar, generator, dan mesin utama. Di sini kami memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa kapal telah sesuai dengan standar aturan kelas untuk kemudinya, untuk mesin jangkarnya, untuk generator, dan mesin utamanya. Di sini kami hanya melakukan pengetesan untuk kemudinya, mesin jangkar, generator, dan mesin utama. Ya, pertama ini adalah pengujian dari windlass atau alat untuk menurunkan jangkar dari kapal. Ya, untuk di sini saat kami berada di kamar mesin kapal dan melakukan pengujian di main engine dan generator kapal. Di sini kami menyalakan generator 1 dan menyalakan mesin utama 2. Yang objek terakhir adalah kemudi kapal. Jadi kami di sini melakukan pengujian ada yang secara manual dan ada yang secara dengan mesin. Untuk hasil survei kami pada siang hari itu, percobaan pada sistem kemudi menunjukkan bahwa sistem kemudinya aman dan layak untuk beroperasi dengan optimal. Untuk percobaan windlass dan mesin main engine dan generatornya dalam keadaan baik dan dapat beroperasi dengan maksimal. Jadi inti dari survei kami yang ke-7 ini adalah semua keadaan dari kapal KT Tunda ini baik-baik saja dan bisa beroperasi dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kami melakukan kegiatan inspeksi seperti yang tadi saya bilang di awal video, bahwa inspeksi merupakan kegiatan dari BKI Komersil Cabang Semarang ini. Objek baik untuk laporan inspeksi pertama ini kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dari jam 10 pagi hingga jam setengah 2 siang. Tempat kami melakukan inspeksi ini adalah PT Elpindo Trikonso
Jadi PT Elkindo Trikonsol ini merupakan perusahaan yang membuka SPBE atau stasiun pengisian bahan bakar LPG yang berada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini jenis inspeksi adalah inspeksi keselamatan instalasi dan peralatan pengoperasian dari SPBE tersebut. Di sini kami bersama Bapak Wahyu dan Bapak Iskandar sebagai pendamping kami dan pemimpin kami. Objek yang kami inspeksi merupakan instalasi pengisian LPG dan peralatan produksi, yaitu ada pompanya, ada kompresornya, ada tangki timbunnya, ada tangki transportnya atau mobil Pertamina itu, dan ada power generatornya dan ada motor control centernya. Jangkauan atau skop dari inspeksi ini adalah compile dokumen atau dokumen melihat review dokumen dan memverifikasi dokumen, verifikasi lapangan. Dan di kegiatan kami ini kami melakukan NDT atau non-destructive test. Dan apa saja yang kami lakukan di Elpindo ini? Yang pertama adalah ultrasonic test. Jadi apa itu ultrasonic test? Ultrasonic test adalah pengujian untuk mengukur ketebalan plat yang menggunakan getaran ultra, yakni gelombang mekanis dengan frekuensi lebih tinggi dari 20.000 Hz. Prinsip kerjanya yaitu gelombang disalurkan melalui alat lalu akan terpantul setelah menyentuh dasar dari permukaan plat, kemudian akan terpantulkan. Oke, itu adalah ultrasonic test. Yang kedua adalah vibration test. Jadi vibration test ini merupakan pengujian getaran. Jadi ada alat yang kami gunakan, yaitu alatnya itu ditancapkan pada sebuah pompa, dan nanti alat itu apabila mesin dinyalakan, alat tersebut akan menunjukkan suatu angka sebagai indikator. Ya, nanti ada dokumentasi di belakangnya, akan saya jelaskan lebih lanjut saja di inspeksi itu. Tujuan untuk inspeksi kami yang pertama ini adalah untuk memastikan instalasi booth LPG dalam kondisi baik, layak operasi, aman, andal, ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2018. Yang kedua adalah untuk mengetahui kelayakan tangki timbun LPG dan transport tanknya. Yang ketiga adalah mengetahui kelayakan pada peralatan putar seperti pompa, kompresor, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah untuk memastikan kelayakan sistem kelistrikannya. Yang kelima adalah memastikan kelayakan sistem pemadam kebakaran dari PT Elpindo, karena perlu diketahui SPBE merupakan tempat yang sangat mudah sekali terbakar. Oke, jadi ini saya jelaskan dari dokumentasi pengujian grounding ini. Yang pertama lagi, pengujian grounding digunakan untuk, karena kelistrikan sendiri pasti ada sisa-sisa dari kelistrikan tersebut yang harus digroundingkan atau dinetralkan ke tanah supaya mesin tersebut tidak terjadi aliran listrik yang berlebihan. Jadi operator-operator yang menjalankan mesin-mesin tersebut tidak tersengat listrik karena ada pengujian grounding. Jadi di sini menggunakan alat yang bernama earth tester. Jadi ini merupakan klem gitu, langsung dimasukkan ke kabel grounding dan langsung menunjukkan angka grounding dari kabel tersebut. Oke, jadi untuk yang kedua tadi
ada pengujian kebisingan. Jadi di sini ada alat yang bernama sound meter. Jadi di sini nanti langsung menunjukkan angka dari disable atau hertznya mesin tersebut. Jadi harus memenuhi atau di bawah standar yang telah ditentukan oleh PKI atau Menteri Permen SDM. Oke, di sini ada pengujian temperatur. Jadi di sini menggunakan termometer thermal kamera atau termometer yang menggunakan kamera. Bisa dilihat di sini, ini hasil dari pengujiannya atau inspeksinya. Oke, di sini ada pengujian getaran seperti yang tadi saya bilang. Ada alat yang ditancapkan, jadi ini alatnya tancapkan ke sini, dan nanti di sini akan muncul angka-angka dari getaran mesin tersebut. Oke, di sini ada pengujian ultrasonic test, dan pengujian ultrasonic test ini dilakukan di tangki ini yang tadi saya bilang, transport tank mobil-mobil Pertamina tersebut. Jadi di sini Bapak Wahyu sedang melakukan pengujian ultrasonic test. Oke, jadi untuk laporan, maaf ini ada sedikit kesalahan tulis, harusnya laporan inspeksi kedua. Jadi laporan inspeksi kedua kami dilaksanakan di hari Selasa 14 Januari 2020 pada pukul 7 hingga pukul 6 sore. Kenapa sangat lama? Karena di sini kami menyusuri hampir 7 km dari rel, itu 7 km belum pulang perginya, jadi sekitar 14 km dengan berjalan kaki untuk melakukan NDT atau ultrasonic flow detector itu. Jadi tempat kami melakukan inspeksi adalah proyek pembangunan rel stasiun kereta Solo Balapan hingga stasiun kereta Bandara Adi Sumarmo. Jadi ini adalah proyek baru dari pemerintah yang ingin menggabungkan stasiun Solo Balapan dengan stasiun Bandara Adi Sumarmo. Oke, jenis inspeksinya adalah NDT atau non-destructive test dengan cara ultrasonic flow detector. Di sini pendamping kami bersama Pak Faisal atau Mas Faisal, dan objek yang kami inspeksi adalah rel kereta. Alat yang kami gunakan APD, ultrasonic thickness gauge, yang ketiga koplen. Jadi koplen itu apa? Koplen adalah alat yang atau sebuah cairan yang digunakan untuk mengedapkan suara dari ultrasonic thickness gauge itu. Yang keempat adalah marker untuk menandai, yang kelima adalah marker untuk mendokumentasi. Jadi di sini kami memiliki tujuan untuk mengetahui kecacatan pada hasil pengawasan termit rel kereta api, kedua mengetahui kelurusan rel kereta, dan mengetahui kerataan rel kereta api. Ya, ini adalah stasiun kereta baru yang baru dibangun di Adi Sumarmo atau Bandara Adi Sumarmo, dan ini adalah proses pengerjaan UT di rel kereta. Ya, jadi rel kereta ini kan baru saja dibuat dan memiliki las-lasan. Jadi ini merupakan las-lasan dari bentuk dari las-lasan kereta api atau rel kereta api menggunakan sistem termit. Jadi bagian atas tidak rata, tidak ada hasil las-lasan, namun di sampingnya ada hasil las-lasan. Ya, jadi tadi saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana
cara pengujian. Jadi di bagian atas persis di bagian las-lasan ini itu diberikan sedikit koplen atau cairan yang untuk mengedapkan dari alat UT test tersebut, dan UT test dan alat UT-nya tersebut akan ditempel di atasnya ini dan nanti akan menunjukkan diagram pada alatnya, dan apabila ada kecacatan pada pengelasan ini, maka di diagram tersebut akan terlihat aneh atau ada sedikit naik turun dari diagram tersebut, karena suara yang dibalikan dari alat tersebut kan pasti otomatis apabila tercatat pasti terganggu. Setelah oke atau tidak ada kelacatan, selanjutnya dilakukan pemarkingan. Baik, baik, saya kira itu dari saya untuk laporan laporan kerja praktek saya dan teman-teman saya selama kami melakukan kerja praktek di PT BKI cabang Semarang. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau presentasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan saudara-saudara. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.